Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fatimah Azahra dengan NIM 211, Fesda Rosa dengan NIM 213, Rena Nadia dengan NIM 220, Arlian Pamungkas dengan NIM 224, dan saya sendiri adalah Gani Firmansyah dengan NIM 226. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil poster yang kami kerjakan yang tentang psychological well-being. Yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu definisi, dimensi, tips dan trik, dan juga hasil riset. Baik, untuk yang pertama yaitu definisi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi saya akan menjelaskan definisi psikologi well-being. Menurut RIF ialah hasil evaluasi atau penilaian seseorang terhadap dirinya yang merupakan evaluasi atas pengalaman-pengalaman hidupnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya ada 6 dimensi terkait psychological well-being, yaitu pertama ada penerimaan diri atau self-acceptance, yaitu kemampuan seseorang menerima dirinya secara keseluruhan, baik pada masa kini dan masa lalunya. Seseorang yang menilai positif diri sendiri adalah individu yang memahami dan menerima berbagai aspek diri termasuk di dalamnya, yaitu kualitas baik maupun buruk, dapat mengaktualisasikan diri, berfungsi optimal, dan bersikap positif terhadap kehidupan yang dijalaninya. Yang kedua ada hubungan positif dengan orang lain atau positive relations with others, yaitu kemampuan individu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain di sekitarnya. Individu yang tinggi dalam dimensi ini ditandai dengan mampu membina hubungan yang hangat dan penuh kepercayaan dari orang lain. Lalu yang ketiga ada otonomi atau autonomi, yaitu kemampuan individu untuk bebas namun tetap mampu mengatur hidup dan tingkah lakunya. Individu yang memiliki otonomi yang tinggi ditandai dengan bebas, mampu untuk menentukan nasib sendiri atau self-determination, dan mengatur perilaku diri sendiri, kemampuan mandiri, tahan terhadap tekanan sosial, mampu mengevaluasi diri sendiri, dan mampu mengambil keputusan tanpa adanya campur tangan orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang keempat, selanjutnya ada penguasaan lingkungan atau environmental mastery, yaitu kemampuan individu untuk mengatur lingkungannya dan mengontrol lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Individu yang tinggi dalam dimensi penguasaan lingkungan memiliki keyakinan dan kompetensi dalam mengatur lingkungan. Yang kelima ada tujuan hidup atau purpose of life. Individu memiliki pemahaman yang jelas akan tujuan dan arah hidupnya. Individu mampu mencapai tujuan dalam hidupnya dan merasa bahwa pengalaman hidup di masa lampau dan masa sekarang memiliki makna. Yang terakhir ada pertumbuhan pribadi atau personal growth, yaitu memandang diri sebagai individu yang selalu tumbuh dan berkembang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru. Memiliki kemampuan dalam menyadari potensi diri yang dimiliki, dapat merasakan peningkatan yang terjadi pada diri dan tingkah lakunya setiap waktu, serta dapat berubah menjadi pribadi yang lebih efektif dan memiliki pengetahuan yang bertambah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tips dan trik. Yang pertama yaitu bersyukur, yang kedua terhubung dengan orang-orang di sekitar. Hubungan positif dan dukungan sosial mampu meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan bagi individu. Memiliki beberapa teman dekat akan turut melindungi diri dari gangguan psikologi sebagai upaya hidup sehat dan hidup yang lebih baik. Hubungan sosial terbaik adalah hubungan yang saling mendukung dan membuat individu menemukan arti dalam hidup. Lalu ada gaya hidup sehat, yaitu gaya hidup yang sehat ini adalah gaya hidup yang aktif, akan membantu individu ini sehat secara mental. Tingginya aktivitas fisik dapat menjaga kesehatan seseorang dari penyakit kronis termasuk penurunan fungsi kognitif, depresi, dan kecemasan. Bahkan, keaktifan itu bukan hanya gerakan kecil, namun hidup yang baik ini secara tidak diam dan tidak bermalas-malasan. Selanjutnya, selalu merasa ingin tahu, rasa penasaran ini akan memberikan pengetahuan yang mampu menempatkan seseorang dalam kesadaran, merasa tertarik ingin tahu, dan bahkan melibatkan diri dalam lingkungan di mana seseorang berada akan membuat seseorang ini menaruh perhatian dan berpikir untuk mencari jawaban atas sebuah hal yang sedang dirasa dan dipikirkan. Semakin seseorang ini memiliki pengetahuan, maka mampu mengendalikan diri dan berperilaku, maka ia akan berada dalam kondisi well-being. Selanjutnya,
memberi atau melakukan hal kebaikan. Melakukan hal kebaikan tidak jarang membuat seseorang ini merasa lebih berarti. Tidak perlu hal-hal yang besar, bahkan memberikan tempat duduk kita pada orang tua di dalam kendaraan umum akan menuai kepuasan dan penghargaan dari diri sendiri dan juga lingkungan. Yang terakhir yaitu tidak pernah berhenti belajar, formal maupun non-formal, diperlukan untuk menghasilkan pengalaman hidup yang baru. Hal ini diperlukan dalam tujuan meningkatkan rasa percaya diri. Pencapaian prestasi tertentu akan memandang diri secara positif, mampu merasa memiliki hidup yang baik. Jika seseorang telah mampu memandang diri secara positif, maka bukan hal yang mustahil. Dia juga akan lebih bisa menghargai prestasi di luar dirinya dan terlibat dalam kehidupan sosial yang lebih luas lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, selanjutnya hasil riset. Untuk hasil riset yang pertama yaitu psychological well-being, yaitu anak di Kabupaten Blora yang ditinggal ibunya sebagai tenaga kerja Indonesia. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan psikologis anak yang ditelantarkan oleh ibunya sebagai tenaga kerja Indonesia. Penelitian ini dinilai menggunakan 6 dimensi. Lalu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis KI memiliki kecenderungan pada dimensi penerimaan diri dan penguasaan lingkungan, work engagement karyawan. Metode pengambilan data menggunakan skala psychological well-being dan skala work engagement. Dan dapat disimpulkan bahwa PWB pada dimensi self-acceptance, purpose terhadap work engagement, sementara dimensi positif relation with other, autonomy, dan environment mastery tidak memberi terhadap